Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di kelompok 10 tugas UTS untuk mata pelajaran media sosial. Nah, mungkin di sini saya akan membawakan sebuah tema tentang proses pemagangan yang ada di PT Toyota Bosoku Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber, yaitu mentor dari pemagangan TBNA dan juga sebagai line head-nya logistik Karawang Plan, Pak Dede Sustiana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, terima kasih Mas Iksan. Beliau sudah berpengalaman dalam mentor pemagang selama 2 tahun, ya, kurang lebih ya, 2 tahun. Ya, saya 2 tahun di mentor yang khususnya di program pemagangan dan khususnya di bagian logistik program. Mungkin langsung ke topiknya saja ya. Mungkin apa saja sih Pak yang dibutuhkan untuk mengikuti program pemagangan di Toyota Bosoku Indonesia ini? Ya, kebetulan kalau dari kami pihak pemagangan di PT Toyota Bosoku Indonesia, untuk klasifikasinya itu ya tentunya dari usia. Usia itu ada batas minimal dan maksimal. Minimalnya di usia 18 tahun dan maksimalnya di 22 tahun. Itu dari segi usia. Terus kita juga ada di tinggi badan. Khusus untuk laki-laki itu tinggi badannya diusahakan 160 cm bagi laki-laki, dan bagi wanitanya itu 155 cm untuk tinggi badannya. Tentu di samping itu juga selain fisik yang normal, sehat jasmani dan rohani, diusahakan untuk yang magang ini tidak merokok ya, karena memang kita basic tentunya untuk anak-anak magang ini supaya tidak merokok, dan untuk badan itu tidak ada tatonya. Jadi itu yang secara spesifikasinya untuk perekrutan MP magang di Toyota Bosoku Indonesia. Oh, begitu ya Pak. Terus apakah proses pemagangan untuk anak magang itu diberi pembekalan atau pendidikan itu Pak? Ya, tentunya untuk magang di Toyota Bosoku Indonesia, untuk anak-anak yang magang ini selain ada jam praktek juga ada jam teorinya. Jadi kita itu per satu harinya itu diadakan sekitar 30 menit untuk jam teori ya. Kalau dikalkulasi berarti kan kita ada jam teorinya itu nanti di akhir seminggu itu diusahakan 1 jam untuk proses pembelajaran di teknik teorinya itu untuk yang pemagangannya. Berarti 1 jam 1 hari itu Pak? Secara ininya tidak sampai 1 jam. Kalau dihitung itu tuh kisaran dari setengah jam kita sisihkan untuk teori per hari. Kalau di Per hari, berarti totalnya di sekitar 3,5 jam ya di akhir minggu. Satu minggunya itu? Satu minggu itu ada jam teorinya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak, seperti apa sih budaya kerja di Toyota Bosoku Pak, khususnya bagi peserta magang itu? Budaya kerja di Toyota Bosoku ya, sebenarnya budaya kerja di Toyota Bosoku itu terkait dengan tentunya dari segi safety ya. Nah, di kita sendiri sudah terkenal budaya safety di TBNA itu dengan istilah CHIPS ya kan. CHIPS itu kan berarti C-nya itu call, dia dilarang menelpon sambil berjalan. Setelah budaya kayak begitu kan budaya safety, menerapkan safety secara menyeluruh ya, baik dari tingkat magang sampai pun ke karyawan itu dibudayakan tentang safety-nya. Dari C-nya itu dilarang call atau dilarang menelpon sambil berjalan, terus H-nya itu hand in pocket ya kan, dilarang memasukkan tangan ke dalam saku. Interaction itu adalah menunjuk kanan kiri depan belakang di saat persimpangan, dan untuk stegernya itu antara lain ada memegang
handrail saat menaik atau menuruni anak tangga. Jadi itu budaya safety yang harus dipahami dari kalangan teman-teman anak magang sampai ke karyawan yang di Toyota Bosoko Indonesia. Berarti itu budaya yang diberikan pemahaman kepada anak magang. Untuk selanjutnya, apakah program magang terbuka juga untuk mahasiswa Pak, calon-calon mahasiswa baru gitu? Ya, sejauh ini memang kita prioritas itu yang SLTA sederajat ya. Walaupun memang untuk ada mahasiswa itu ada, tapi presentasinya cuma nggak terlalu banyak karena memang untuk di mahasiswa itu mungkin tergantung dari nanti kelasnya, penempatannya, baik itu dari divisi-divisi yang mana yang membutuhkan, baru kita ada kesempatan membuka rekrutmen untuk tingkat mahasiswa di sini. Oh begitu, berarti sekarang lebih berfokus pada tingkat STLTA dan SMK gitu Pak? Betul. Sederajat gitu ya Pak? Sederajat ya, di SLTA sederajat. Berarti ada kesempatan untuk melanjutkan karir di TBN apa setelah pemagangan gitu? Ya tentunya karena tahapan-tahapan dari magang itu kan, setelah magang itu selesai, bagi teman-teman yang berkompeten di sini bisa pengajuan untuk ke tingkat selanjutnya, baik jadi permanen karyawan PKWT ataupun permanen, nanti sesuai dengan tingkat kompetensi dari si member magang ini. Kalau untuk durasinya ya Pak, itu kira-kira pemagangan itu berapa aja ya Pak? Ya, untuk durasi pemagangan itu kita kena manggil per 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan itu kita monitoring, kita evaluasi, baik itu dari budaya, skillnya, attitude-nya. Nah nanti kita evaluasi per 6 bulan. Kalaupun nanti hasil evaluasinya tersebut selama 6 bulan itu berjalan dengan baik, dan kita akan naik lagi ke magang 2. Jatuh magang 2 itu berarti kontrak kedua jatuhnya ya, ke 6 bulan ke depan lagi kita akan diajukan ke magang 2. Setelah ada ke magang 1 lanjut ke magang 2, itu durasinya masing-masing per 6 bulan. Langsung ke situ PKWT? Setelah magang 2 selesai, dievaluasi kembali dan memang di situ memenuhi syarat untuk PKWT, ya kita PKWT. Oke Pak. Terus untuk selanjutnya ya, kalau proses seleksi itu ada nggak Pak tahapan khususnya seperti wawancara atau tes yang beda dari sebelum-sebelumnya, sebelum ada pemagangan? Untuk pemagangan ini kan yang jelas dari klasifikasinya udah memenuhi syarat. Nanti setelah magang mau PKWT, mau menjak ke PKWT, ya itulah basic wawancara ataupun uji kompetensi dari si member magang tersebut. Kalau secara langsung dari magang wawancara sih belum ada, hanya di situ Iya. Ya ada di situ, ada tes wawancara, tes fisik, wawancara itu diadakan untuk peserta magang. Oke. Terus untuk selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan. Untuk manfaat yang didapat peserta magang itu Pak, kan pasti berbeda ya dari yang PKWT ya? Manfaat segi tunjangan, dan fasilitas itu. Oh gitu, ya. Nah itu kalau untuk anak magang yang didapat tuh apa aja itu Pak? Ya, kalau jatuhnya berarti benefit ya, keuntungan bagi si anak magang tersebut ya. Untuk benefit ini kami jatuhnya sih bukan ini, jadi uang saku. Kalau saya di Tibina itu istilahnya tuh uang saku yang didapatkan dari teman-teman magang itu 80% dari UMK yang berjalan, maksudnya dari UMK yang ditetapkan di masing-masing kabupaten. Nah kebetulan di Tibina itu ada 80% untuk uang sakunya, 80% dari UMK kabupaten, terus ada uang makan, dan ada juga segi BPJS, baik itu BPJS kesehatan atau BPJS tenaga kerjaan. Jadi setelah ada BPJS tentunya kita
didapatkan sama teman-teman magang itu adalah sertifikat magang dan surat keterangan magang. Jadi sertifikat itu bisa dimanfaatkan kalau si teman-teman ini telah menjalankan proses pemagangan di TV Toyota Bosoko Indonesia. Oke Pak. Bisa dicairkan juga tuh ya? Bisa sesuai dengan jangka waktunya yang telah ditentukan oleh pihak BPJS ya. Jadi ya jangan khawatir kalau tidak ada uang saku, yang jelas pasti ada uang saku 80% dari UMK kabupaten. Oke Pak. Untuk selanjutnya ya, apakah program magang itu lebih berfokus pada perkembangan keterampilan teknis atau manajerial Pak? Kayaknya Ya kalau untuk kan di sini untuk teman-teman magang itu sebelum dia terjun ke lapangan, kalau nggak itu terjun langsung ke land yang membutuhkan, dia si magang ini akan diuji keterampilannya terlebih dahulu. Dites, uji keterampilannya, dibimbing sama teman-teman mentor yang lainnya supaya bibit-bibit karyawan PT Toyota Bosoko ini udah mempunyai skill dan bisa langsung terjun ke land produksi yang membutuhkan. berarti tergantung bagiannya, divisi mana dia akan ditaruh gitu Pak? Betul. Untuk keterampilannya. Betul. Jadi tergantung divisi mana yang membutuhkan, dia akan masuk ke skill kompetensinya terlebih dahulu. Misalkan di bagian welding ya dia akan fokus ke mesin las ataupun pengelasan, teknik-teknik pengelasan gitu kan, dia akan mendalami teknik-teknik pengelasan yang ada di land welding. Mungkin terakhir nih Pak pertanyaannya, apakah peserta magang akan terlibat dalam proyek-proyek tertentu atau apakah ada peluang untuk bekerja di berbagai divisi gitu Pak? Ya, kalau bicara peluang tentunya teman-teman yang anak magang sejauh ini, kalaupun memang teman-teman magang itu bisa berkompetensi ya, untuk menjalankan proyek-proyek yang sekarang ini yang sedang berjalan, tidak terlepas dari kreativitas teman-teman magang ya, karena memang adanya suatu proyek itu kan disupport oleh teman-teman magang juga, sehingga support proyek yang sekarang berjalan ini berjalan dengan baik gitu kan, dalam artian berkat teman-teman magang juga bisa memposisikan dirinya sebagai tim proyek itu, baik itu dari segi penataan ruangan atau penataan layoutnya masing-masing gitu kan. Tentunya itu berkat teman-teman semuanya yang nantinya sesuai dengan divisinya masing-masing. Contoh misalkan di divisi produksi ya dia akan fokus ke proyeknya tim produksi, ataupun teman-teman yang di divisi production control, pasti kan teman-teman juga akan men-set up kemampuan di bagian divisi masing-masing. Oh begitu ya. Mungkin kayaknya cukup lah Pak pertanyaannya, sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang mau bergabung dengan PT Toyota Bosoko Indonesia. Karena sekarang PT Toyota Bosoko Indonesia itu ada dua ya Pak kan ya? Betul. Nah, di Cibitung dan di Kerawang. Betul. Jadi kami di tim pemagangan pun ada dua kantor ya, yang pusatnya pertama di Cibitung yang letaknya di kawasan industri MM 2100, dan yang cabangnya yaitu di di Karawang Plant, yaitu di KIC tepatnya di kawasan KIC. Jadi semuanya sudah terstruktur organisasinya. Ya, baik. Mungkin itu saja podcast untuk tugas UTS Media Sosial pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dede Pak atas waktunya Pak. Terima kasih Mas Ihsan, semoga sukses selalu. Amin. Dan buat teman-teman yang mau bergabung ke Toyota Bosoko Indonesia, mungkin ini bisa jadi referensi teman-teman untuk awal kalau mau ngelamar gitu. Tahu bagaimana sih proses pemagangannya ya. Baik, saya tutup podcast pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.